Atau saya berbicara terkait dengan tahapan kompresi ini dipahami atau tidak? Paham ya? Paham, Mbak. Paham. Oke ya. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaannya, kenapa kok di antara tahap itu ada yang namanya proses pendinginan, atau kalau istilah di dalam kompresor adalah intercooler stage, gitu ya. Stage intercooler. Kenapa? Ada yang bisa menyampaikan? Ini ada yang apa tadi? Mengacungkan jari atau menjawab di chat? Ada yang mengetahui kenapa kita harus menyediakan sistem pendinginan antar tahap? Soalnya kalau di kompresor itu ketika tekannya dinaikin, suhunya juga ikut naik, Pak. Oke, ya. Jadi itu jawaban yang tepat dari teman Anda, gitu ya. Jadi secara termodinamika, ketika kita menaikkan tekanan, itu akan pasti disertai dengan kenaikan temperatur, gitu ya. Jadi kenaikan tekanan itu tidak atau hampir tidak mungkin kita jalankan pada isotermal, gitu ya. Jadi pasti dia akan membawa peningkatan terhadap temperaturnya. Oleh karena itu kalau misalnya Anda lihat di kubah diagram, gitu ya, selain P yang naik, itu T juga ikut naik. Oke ya. Jadi itulah kenapa Nah, kemudian apa impact dari kenaikan T ini? Nah, tentu saja kalau misalnya temperaturnya terlalu tinggi, itu adalah nanti masuk ke stage yang kedua atau stage yang berikutnya, itu akan memberikan impact kepada tingginya temperatur operasi. Nah, kalau tingginya temperatur operasi, itu berarti materialnya juga harus material yang tahan temperatur yang tinggi. Ya. Oleh karena itu, ya, itu perlu kita dinginkan sehingga nantinya ketika operasi tahap yang kedua dijalankan atau tahap-tahap berikutnya itu bisa dengan menggunakan material yang sebenarnya itu relatif lebih murah dibandingkan kalau material dengan ketahanan temperatur yang tinggi. Itu alasan yang kedua. Alasan yang pertama, alasan yang kedua itu adalah dengan Anda menurunkan temperatur, ingat hubungan PV sama dengan nRT, gitu ya. Kalau temperaturnya turun, gitu ya, jadi volumenya akan ikut turun karena T itu adalah berbalik dengan volume, ya. Berbanding lurus, makanya PV kan, PV sama dengan nRT. Jadi kalau misalnya Anda itu turunkan temperaturnya, gitu ya, volumenya juga pasti akan ikut turun. Nah, apa impact dari volume yang turun ini, gitu ya? Jadi ruang untuk kompresi tahap kedua dan tahap berikutnya akan lebih kecil jika dibandingkan kalau misalnya Anda temperaturnya itu adalah temperatur tinggi. Oke. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda lihat di beberapa pabrik, gitu ya, di beberapa pabrik di misalnya nih yang pernah saya temukan itu adalah di Chevron di Duri sana, gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya siang hari itu ada operator itu yang menyiramkan air di inletnya atau bukan di inlet ya, bukan tepat di inletnya ya, atau di udara di sekeliling inlet dari air kompresor, gitu ya. Jadi kompresor yang menyedot udara dia langsung menyiram dengan air. Tujuannya apa, gitu ya? Tujuannya pada siang hari udara itu temperaturnya tinggi, ya. Udara akan mengembang. Ya, nah kalau misalnya udara mengembang, volumenya besar. Ya, nah jumlah yang tersedot itu pasti adalah jumlah yang tetap. Ya, dengan udara mengembang, jumlah yang tersedot tetap berarti secara molar jumlah udara yang masuk ke dalam kompresor itu adalah berkurang. Ya, jadi oleh karena itu cara yang dilakukan itu adalah dengan memercikkan air ya, istilahnya memercikkan air gitu ya di depannya inlet kompresor gitu ya, sedemikian hingga nanti bisa temperaturnya turun. Nah, temperaturnya turun berarti udara itu tidak mengembang tapi sedikit menyusut. Nah, kalau menyusut berarti volumenya itu akan sedikit berkurang. Nah, jumlah yang tersedot atau masuk ke dalam air kompresor udaranya itu secara molar itu bisa meningkat. Ya.
Nah, itu terkait dengan fungsi dari temperatur. Jadi temperatur itu nanti akan memegang penting, oke ya. Terus kemudian ada istilahnya juga transport kompresor, itu untuk mentransportasikan gas. Terus kemudian ada blower dan fan, gitu ya. Jadi fan, kalau misalnya fan itu biasanya kita pasang di open system, sedangkan blower itu closed system. Closed system itu maksudnya itu adalah terkoneksi dengan perpipaan, sedangkan fan itu adalah tidak. Nah, kalau untuk blower itu adalah sebenarnya mengkompresi juga, tetapi tekanan outletnya itu tidak setinggi kompresor biasanya. Cukup sampai dia itu adalah melewati suatu unit operasi. Contohnya itu adalah yang biasanya dipasang blower, itu adalah di bagian inletnya flare. Ya, jadi gas kalau misalnya tekanannya sudah rendah itu nggak bisa mengalir. Ya, oleh karena itu dipasang blower gitu ya. Tetapi blower ini tujuannya cuma mengalirkan aja, mengalirkan gas itu sampai dengan flare. Ya, dan flare itu biasanya tekanannya juga tidak terlalu tinggi karena nanti dibuang ke lingkungan. Jadi cukup pressure drop di sepanjang pipa dan sepanjang flare saja gitu ya. Itu apa namanya fungsi dari blower. Ya. Nah, terus kemudian kalau fan itu yang Anda bisa seperti dipasang-pasang di rumah Anda gitu ya. Jadi untuk mensirkulasikan udara gitu ya. Cukup untuk supaya udara itu bersirkulasi atau udara itu bergerak. Ya, jadi apa namanya? Itu adalah blower dan fan gitu ya. Kalau di industri fan itu biasanya contohnya adalah kalau Anda pernah mendengar yang namanya fan cooler. Nah, itu dia ya. Jadi udara itu dipaksa, jadi istilahnya itu adalah forced circulation gitu ya. Udara dipaksa untuk mengalir. Caranya itu adalah dengan ditarik dengan menggunakan fan, kemudian didorong juga dengan menggunakan gerakan dari kipas dari fan tersebut ya. Jadi terjadi sirkulasi di situ yang tujuannya adalah untuk mendinginkan pipa apa namanya fluida. Oke, baik, ada pertanyaan dari sekilas terkait dengan kompresor ini? Tidak ada? Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, jadi ini untuk pengenalan kompresor saja. Nah, kemudian saya akan berbicara terkait dua tipe kompresor yang umum kita gunakan, yaitu adalah kompresor sentrifugal dan kemudian kompresor reciprocating, gitu ya. Jadi ini ada video dari ini terkait dengan sentrifugal kompresor, ya. Sentrifugal kompresor. Jadi ini perlu saya stop terlebih dahulu untuk sharingnya. Kemudian akan saya sharing full screen aja. Oke. Nah, ini ada video, bukan saya yang bikin, tetapi ini saya ambil dari MANturbo. Ya, jadi kita dengarkan. MAN Diesel and Turbo manufactures tailor-made intricately geared. Suaranya sudah terdengar? Suara YouTube-nya? Di tempat Anda? Terdengar, Pak. Terdengar, oke. Bisa terdengar. Also known as multi-shaft compressors. A modular design concept can be used for these machines, and all components come with extremely good references. Up to 8 compressor stages are arranged around a gear unit in the same way as the hands of a clock. The basic principle is the same in that only one drive unit is needed to rotate them at different speeds. This compressor has 6 stages, arranged in 2 sections. Downstream of the second stage, the customer can draw off a specific volume at medium pressure. The remainder is further compressed to the desired discharge pressure by the second section consisting of stages 3 to 6. Each stage contains an impeller, and each pair of stages with the same impeller speed is arranged opposite each other. They share a pinion shaft, at the ends of which the impellers are attached. Inlet guide vanes are mounted in front of the first stage of each section, here stages 1 and 3. Their blades can be adjusted synchronously, which enables each section to be controlled individually. Each pinion shaft meshes in the bowl gear with its central teeth. The pinions have varying numbers of teeth, which gives different gear ratios depending on the particular pinion and enables optimal speeds for the 2 individual compressor stages.
It's the impellers, gear unit, and bearings that largely determine the efficiency and service life of an integrally geared compressor. And with MAN Diesel and Turbo, the design of all components and the related know-how come from one source. Whether dry or humid air, refrigerant, nitrogen, carbon monoxide, or dioxide, the rotating impeller sucks the respective process gas through the inlet guide vane unit. Centrifugal force works here in the same way as with a roundabout and accelerates the gas radially in the blade channels, that is to say from inside to outside. This provides the gas with kinetic energy, which is transformed into pressure energy in the impeller and diffuser. The volute then collects the gas. With each compression, the gas temperature rises. This in turn somewhat reduces the density and increases the volume. Because this means that the following compression process would then require more energy, the gas flows after each stage through piping to an intercooler that reduces the gas temperature before the gas enters the next stage. The shown process, axial flow to the stage, compression, and transfer to the intercooler, repeats itself stage by stage. This raises the pressure incrementally. Depending on the unit size, it can compress up to 350,000 cubic meters per hour to a discharge pressure of maximum 250 bar. Integrally geared compressors have significantly higher efficiency levels compared to multi-stage single-shaft compressors with the same operating speed. They can not only be used on their own. The one shown here, driven by a steam turbine and supplied with pre-compressed air by a main air compressor, is used particularly in air separation plants. They generate large volumes of oxygen, for instance for coal to liquid plants. Beside the integrally geared compressor, MAN Diesel and Turbo can supply process piping and process gas coolers, the complete train oil system, or as well the complete machine train from perfectly coordinated components. The Berlin site has developed and built integrally geared compressors since 1977. Worldwide, hundreds of units reliably compress a huge variety of processed gases daily at high efficiency levels and discharge pressures. Their modular construction principle enables them to be designed and supplied for the most varied customer processes. Oke, baik, itu tadi video dari MAN Turbo terkait dengan centrifuge compressor. Nah, oke, sekarang kita lihat yang reciprocating. Ya, kita lihat yang reciprocating. A reciprocating compressor compresses refrigerant vapor in a cylinder using a piston. In a way, reciprocating compressors are like automobile engines. The pistons are directly driven through a wrist pin and connecting rod from a crankshaft. Depending on their size, reciprocating compressors may have one or more cylinders. Multiple cylinders may be arranged in line, opposed, or in a V. In each cylinder, reciprocating compressors have both a suction valve and a discharge valve. These valves give the compressor its ability to pump refrigerant vapor against a pressure difference. They are usually located in the head of the cylinder, in passages connected to the high or low pressure side of the system. Let's follow the compression process in a single-cylinder reciprocating compressor during one complete revolution of the crankshaft. Starting with the piston at the top of its stroke, or at top dead center, the piston begins to move downward as the crankshaft rotates. Because both valves are closed, the downward moving piston reduces the pressure in the cylinder. As the pressure in the cylinder falls below the low side pressure in the suction line, the pressure difference opens the suction valve, letting refrigerant vapor flow into the cylinder. The piston continues down and pulls in more vapor until the cylinder is filled with low-pressure vapor at the bottom of its stroke. Once past bottom dead center, the piston begins its upward stroke. The suction valve closes. As the piston moves up, it reduces the volume of the space in the cylinder, increasing the pressure of the vapor. When the pressure in the cylinder exceeds the high side pressure in the discharge line, the pressure difference pushes the discharge valve open, letting the compressed vapor flow out of the cylinder. This continues until the piston reaches the top of its stroke and most of the compressed vapor has been expelled into the discharge line. When the piston begins its downward stroke, the discharge valve closes. The complete cycle then repeats
during each revolution of the crankshaft. This is the mechanical positive displacement vapor compression cycle using a reciprocating compressor. Please take a moment to complete the following learning activity. Oke, baik. Ya, kita kembali lagi ke slide-nya. Anda sudah dapat sedikit pengantar terkait dengan apa itu kompresor centrifuge dan kompresor reversing cooling gitu. Nah, untuk centrifuge biasanya memang kita memanfaatkan dari gaya sentrifugal yang dimiliki oleh putaran dari bleed dari kompresor gitu ya. Jadi secara prinsip itu agak sedikit berbeda terkait dengan centrifugal dan reciprocating. Sedangkan kalau reciprocating itu seperti nonjok gitu ya. Jadi tonjokan itu memberikan gaya gitu ya. Sedemikian hingga nanti volumenya berkurang. Pengurangan volume itu pada jumlah gas yang tetap akan menyebabkan peningkatan tekanan pada gas tersebut. Nah, secara operasi sebenarnya ya, kalau centrifuge kompresor itu adalah keluarannya itu selalu kontinu gitu ya. Sedangkan reciprocating kalau tadi Anda lihat gitu ya, sempat yang discharge valve-nya itu menutup. Ya, terbuka ketika itu tekanan dari fluida gas yang ada di dalam ruang piston itu mencapai nilai tertentu gitu ya. Nah, ketika dia menarik gas lagi dari bagian suction-nya, valve-nya yang discharge itu menutup lagi. Gitu ya, begitu seterusnya. Tetapi gitu ya, operasi yang tidak continuous ini atau transient ini ya, ini biasanya tidak terasa karena apa? Yang putaran dari crankshaft-nya itu ya, itu biasanya mencapai puluhan ribu ya, karena cepatnya itu ya, kecepatan dia untuk berputar itu yang puluhan ribu kali ya dalam satuan menit gitu ya. Itu jadinya keluarannya tidak terasa bahwa dia itu sebenarnya itu adalah kadang ada, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak gitu ya. Jadi terlihat seperti continuous ya. Tapi kalau misalnya putaran crankshaft-nya itu cuma sekali 1 menit, nah itu akan terasa gitu ya. Oke, nah kalau yang tipe piston itu biasanya kalau misalnya Anda lihat di mesin-mesin sepeda motor, mesin mobil itu tipenya menggunakan tipe yang seperti itu. Ya, kalau misalnya untuk yang pesawat terbang, nah itu yang centrifuge gitu ya. Jadi ini ya. Oke, nah gambar ini menunjukkan bahwa pilihan kompresor itu sebenarnya sudah ada petanya atau ini dikatakan itu adalah margin operasi dari pemilihan tipe kompresor gitu ya, peta ini ya. Nah, umumnya secara umum pilihan kompresornya itu adalah kalau misalnya Anda membutuhkan kapasitas yang tinggi itu biasanya itu adalah gunakan sistemnya itu adalah centrifuge. Ya. Sedangkan ada kalau mau mengejar yang namanya tekanan outlet yang tinggi ya, untuk setiap cycle-nya atau untuk outlet yang tinggi sekali itu biasanya kita menggunakan yang tipenya itu adalah reciprocating ya. Jadi ada kelebihan ada kekurangannya. Kalau reciprocating itu biasanya tidak akan bisa banyak sekali gitu ya secara kapasitas karena dia terbatasi oleh ruang piston tadi. Ya, nah ruang piston tuh biasanya kecil-kecil. Oleh karena itu biasanya kalau misalnya di pabrik gitu ya, ruang pistonnya tidak hanya satu, dibikin banyak. Kadang 4, kadang ada 6, ada 8 dan lain sebagainya. Jadi ruang pistonnya yang ditambah. Oke. Terus kemudian kalau centrifuge itu bisa banyak, ya, bisa banyak. Tetapi biasanya cuma dia dapatnya itu adalah compression ratio-nya itu cuma sekitar 3 sampai dengan 4 gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda inletnya masuk 1, outletnya itu adalah maksimumnya misalnya di 4 bar. Ya, masuk 1 bar, biasanya di outletnya bar. Oleh karena itu, kalau misalnya berhubungan dengan yang namanya centrifuge kompresor, kita akan bermain tahap. Ya. Jadi kalau tadi itu caranya si reciprocating itu menambah volume itu adalah dengan jumlah silindernya diperbanyak, ruang volume silindernya diperbanyak gitu ya. Kalau reciprocating itu tahap kelemahannya adalah di tahap. Oleh karena itu, kelemahannya adalah di tekanan outletnya. Jadi caranya centrifuge kompresor supaya bisa tekanan tinggi itu adalah dia biasanya menggunakan multi tahap.
ya. Nah, yang pernah saya temui gitu ya untuk reciprocating ini gitu ya, dari satu tahap saja dia itu bisa mencapai compression rasionya itu 10. 10 bahkan tertinggi yang pernah saya temukan di lapangan itu ada yang 20 ya. Jadi maksudnya itu adalah bisa masuk 10, keluarnya itu bisa 20 ya. Dan outlet tertinggi yang pernah saya ini adalah bisa mencapai tekanan outletnya itu 100 bar gitu ya. Jadi tinggi sekali. Ya. Nah, maka dari itu kalau misalnya Anda lihat di lab TRK gitu ya, yang untuk menaikkan operasi di ini biasanya dia menggunakan tipenya itu adalah yang reciprocating, tipe kompresor yang ada di bawah itu di lab TRK itu. Ya, terus kemudian kalau centrifuge ya itu dari kapasitas dia menang gitu ya. Tetapi untuk tekanan outletnya itu agak sedikit yaitu trade off lah ya, agak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan reciprocating. Oke, ada yang pertanyaan terkait dengan tipe kompresor ini? Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya mungkin ini adalah baca-baca aja lah sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kompresor evaluation. Ya, jadi 30 menit cukup untuk pengantarnya. Untuk kompresor evaluation, saya akan langsung kepada bagaimana kita itu mengevaluasi kompresor sama seperti pipa, sama seperti kemarin kita selesaikan separator gitu ya. Jadi dari 2 kuliah kemarin Anda sudah bisa mengevaluasi pipa dan mengevaluasi separator. Gitu ya. Nah, sekarang saya berikan kuncinya untuk kompresor. Jadi kalau ditanya nanti kompresor itu apa sih yang sebenarnya bisa kita evaluasi dan apa yang hal yang kita butuhkan untuk mengevaluasi tersebut, kata kuncinya itu adalah di compression curve ya, atau performance curve, atau lengkapnya itu biasanya itu adalah kompresor performance curve gitu ya. Jadi kurva performansi kompresor. Oke, dan itu adalah semua data-data terkait evaluasi itu ditunjukkan di sana. Kurva performansi kompresor ini, sebentar, kita sudah merekam ini belum? Ada yang sudah merekam? Belum ya? Oh ya, sudah ada yang merekam tadi. Oke ya. Oke. Nah, saya kembali. Kurva performansi kompresor ini ya, itu tidak dibuat oleh proses engineer ya. Kurva performansi kompresor itu diberikan oleh vendor. Ya, jadi kalau misalnya Anda mendapatkan kompresor, jangan lupa untuk meminta kurva performansinya. Ya, dan orang yang biasanya paham ini pasti akan tahu hal tersebut gitu ya. Karena untuk melihat jelajah operasi, untuk mengevaluasi kompresor kita akan membutuhkan itu. Oke ya. Nah, ada 2 tipe kurva performansi gitu ya. Untuk centrifuge itu ada, untuk reciprocating juga ada. Oke ya. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk yang centrifuge ya, tipe yang sentrifugal karena ini yang umumnya ada di industri-industri ya, tipe sentrifugal ini ya. Nah, bentuknya seperti apa? Ini akan terlihat di dalam grafik ini. Ini maaf agak kecil ya, tetapi saya harap ini bisa terlihat ya. Coba perhatikan gambar kanan atas. Ya, terlihat ya gambar kanan atas ya. Karena ini penting ini. Oke, coba lihat gambar kanan atas gitu ya. Ini adalah bentuk kurva performansi dari kompresor. Sekali lagi, ini tidak yang mengenerate itu bukan proses engineer, tetapi itu adalah dari vendor. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, apakah kita bisa mengenerate ini? Sebenarnya jawabannya bisa. Tetapi itu nanti itu terlalu berisiko karena Anda harus mengganti-ganti outlet dari kompresornya, padahal itu kan skala besar. Ya, ini bukan kompresor yang ada di lab gitu ya. Ini skala pabrik. Ya, terlalu berisiko untuk mengenerate kurva performansi ini. Ya, jadi oleh karena itu kita rely aja dari apa yang disampaikan oleh vendor. Apa karakteristik dari kurva ini? Gitu ya. Lihat sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu adalah sebenarnya actual volume flow. Ya. Kalau kita berbicara dengan rotating equipment, kita tidak berbicara molar. Kita itu berbicaranya itu adalah actual condition volumetric flow. Ya, jadi terlepas berapa molar yang ada di dalam gas tersebut, gitu ya. Berapa jumlah actual volume dari gas yang akan masuk ke dalam kompresor itu yang lebih penting.
Karena kalau kita berbicara dengan kompresor atau pompa nanti itu adalah berbicara dengan ruang kompresi. Jadi ruangannya itu sudah terbatas. Nah, untuk mengisi ruangan itu berarti berapa volumenya, bukan berapa masaknya atau bukan berapa molar gas yang masuk ke situ. Tapi yang terpenting itu adalah berapa volume yang mengisi ruang tersebut. Oleh karena itu, sumbu X-nya itu adalah actual volume flow. Sedangkan sumbu Y-nya ini ada beragam bergantung dari kepentingan kita. Ya, kalau sumbu grafik yang di kanan atas itu sumbu Y-nya itu adalah di sini menyatakan design head. Design head itu artinya apa? Biasanya itu adalah terkait dengan berapa tekanan outlet yang akan kita harapkan. Ya, tapi macam-macam, nggak harus satu, gitu ya. Ada vendor yang menyediakan design head dan juga ada yang menyediakan itu adalah design power. Ya. Nah, kalau design power nanti kebutuhannya itu adalah Anda bisa tahu kebutuhan power saya itu berapa. Ya. Misalnya berapa kW gitu ya, berapa untuk menjalankan itu. Nah, itu dilihat dari design powernya. Ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan. Ini mungkin saya sedikit feedback atau sedikit kembali ke mekanika fluida. Apa sih yang dimaksud dengan head? Ada yang tahu? Kenapa kok di sini design head? Kenapa enggak design pressure gitu kan? Kita berhubungan dengan pressure. Ada yang tahu kenapa? Design head. Head itu apa head? Head itu kepala. Jawaban jangan gitu, Pak. Head. Ada yang tahu? Siapa ini? Ada yang bisa membantu menjawab saya? Fahri. Nah, ini yang terlihat di saya Fahri ini. Atau Sandi? Ya. Kenapa Fahri? Lupa, maksudnya cara menjelaskan dalam kalimatnya gimana? Saya kebayangnya intuitifnya aja sih, Pak. Kalau head itu kan kalau di perumusannya itu tekanan dibagikan densitas dan gravitasi ya. Mungkin untuk secara kalimatnya gini, Pak. Kayak apa sih, tekanan tapi dalam satuan tinggi gitu, Pak. Jadi misalnya kita punya fluida dengan ketinggian sekian dari suatu titik itu dia harusnya memberikan tekanan berapa gitu. Oke, baik Fahri. Jawaban Anda lugas dan itu yang memang saya harapkan. Apa sih head itu? Pak, head itu adalah tekanan tapi satuannya itu satuan panjang. Dah gitu aja. Gitu. Karena memang benar gitu ya. Ini sebenarnya orang Inggris saja yang kurang kerjaan itu dulu terkait dengan penggunaan ini. Kalau misalnya Anda membaca cerita panjang dari rotating equipment gitu ya, itu adalah pertama itu yang memberikan standar itu adalah orang-orang Inggris sana gitu. Terus kemudian dia memberikan satu definisi terkait dengan tekanan gitu ya. Nah, dia menyatakannya sebagai head gitu. Nah, karena dia yang pertama memberikan definisi tersebut dan alat tersebut kita gunakan juga, jadi itu yang kita adopsi gitu. Jadi hampir tidak ada kalau kita berbicara pompa, berbicara yang namanya kompresor gitu ya, kita itu diberikan satuan-satuannya itu outletnya itu ya memang pressure ya. Tapi di dalam kurva-kurvanya nanti itu semuanya sistemnya head semua. Ya, tapi benar yang disampaikan Fahri itu adalah sebenarnya itu tekanan, tetapi di dalam satuannya itu adalah satuan panjang itu aja lah, gitu ya. Nah, untuk contohnya itu adalah kalau kita punya 10 meter air gitu, itu setara dengan 1 bar, nah kayak gitu. Ya, jadi bergantung dari fluidanya nantinya dia akan punya panjang berapa sedemikian hingga itu setara dengan tekanan. Sebenarnya itu aja. Oleh karena itu, nanti jangan heran kalau Anda berhubungan dengan pompa dan kemudian kompresor, itu pasti akan semuanya akan diberikan dalam bentuk head. Oke ya, tapi sebenarnya ini pressure aja. Nah, untuk design head itu ada yang biasanya itu adalah compression ratio, ya, tetapi ada yang bisa menyatakan outletnya, ya. Jadi bergantung di dalam vendor itu ngasihkannya itu apa, ya, terkait dengan ini. Nah, Anda harus bisa membacanya itu nanti kalau misalnya di lapangan. Oke, baik. Nah, itu terkait dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana kurvanya itu? Ya,
Di dalam kurvanya itu ada garis-garis gitu ya. Nah, garis ini misalnya garis 85, 90, 95, 100, 105 itu adalah garis kecepatan putar dari blade-nya ya atau dari rotornya gitu ya. Nah, yang paling bawah itu kecepatan yang paling kecil. Sedangkan yang paling atas itu adalah kecepatan maksimum yang bisa dicapai oleh kompresor tersebut. Ya, jadi biasanya kalau misalnya kita beli kompresor gitu ya, kita nggak bisa mintanya itu adalah 200% dari normal kecepatannya, nggak bisa. Ya bisa, tetapi harganya akan sangat mahal sekali. Ya. Nah, biasanya dari normal tersebut kita set itu adalah 85 sampai dengan 105 atau 110 gitu ya. 110% dari kecepatan normal operasinya dia. Kecepatan normal operasi itu adalah maksudnya adalah kecepatan putar ketika kondisinya berjalan dalam kondisi normal, gitu ya. Jadi, nah satu garis ini menyatakan satu kecepatan. Oke, nah kemudian garis yang sebelah kiri ini disebut sebagai garis search line. Apa sih search line itu? Ada yang pernah mendengar searching? Belum pernah ya? Jadi searching itu adalah kondisi di mana alat Anda berputar atau kompresor itu blade kompresor ini berputar, tetapi kalau misalnya gasnya itu tidak ada, kecil atau tidak ada, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau Anda punya suatu alat yang berputar, rotating equipment gitu ya, tapi gasnya itu tidak ada. Ya, kalau misalnya alatnya berputar terus kemudian atau blade-nya berputar terus tidak ada gas yang diputar gitu loh. Apa yang terjadi kira-kira? Ada yang bisa membayangkan? Sandi? Apa kira-kira Sandi? Yang terjadi? Mungkin bisa back pressure Pak atau kavitasi mungkin Pak. Ini. Jadi kalau ini bukan back pressure ya. Jadi Anda bayangkan gitu ya. Anda memutar blade atau memutar dari baling-baling itu adalah Anda memasukkan energi. Ya, Anda masukkan putar energi itulah sehingga baling-baling tersebut berputar. Ya. Yang terjadi itu adalah kalau seandainya gasnya itu berarti tidak ada yang menyerap energi tersebut. Ya. Biasanya adanya gas itu adalah mengkonversi energi putar baling-baling tersebut karena menumbuk gas. Jadi dia mentransfer energi dari baling-baling, putaran baling-baling kinetiknya itu menuju ke gasnya sehingga gasnya juga ikut berputar. Nah, ikut berputar itu perubahan energi kinetik. Nah, perputaran energi kinetik pindah ke gas itulah yang menyebabkan nanti itu tekanannya tinggi. Ya, jadi ada tumbukan di sini. Nah, sekarang kalau gasnya tidak ada berarti tidak terjadi tumbukan. Ya, apa yang terjadi itu adalah energi putarnya ini ditransfer ke dalam casingnya dia. Ya, kan nggak ada material lain di dalam chamber tersebut yang bisa mentransfer energi putaran dari ini ya. Dia transfernya yang mana ya ke casingnya lewat apa ya? Lewat sistem rotor dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang terjadi, energinya ditransfer ke dalam sistem casingnya, yang terjadi itu adalah vibrasi. Gitu ya. Kalau Anda pernah mendengar vibrasi kompresor, itu adalah seperti itu. Ya, gasnya yang kita suplai itu kurang. Sedemikian hingga nanti tidak ada yang mengambil energi putar dari baling-baling tersebut. Nah, kalau udah terjadi yang namanya vibrasi, itu yang pernah saya pernah dapat fotonya itu di Suralaya gitu ya, kebetulan dia pakai turbin untuk steamnya itu pakai turbin gitu ya. Itu yang namanya mur baut untuk yang ditancapkan ke dalam tanah itu sampai bisa lepas gitu ya. Nah, kalau misalnya dulu yang saya pernah dengar itu ya, itu bisa kompresornya bisa terbang gitu ya. Jadi yang baut yang menancap itu bisa lepas gitu ya. Jadi saking kuatnya. Ya. Oleh karena itu kalau misalnya kita berbicara yang namanya kompresor gitu ya, area di sebelah kiri dari search line itu harus kita hindari. Kita nggak boleh berada di sebelah kiri dari search line. Kayak kita harus beroperasi di sebelah kanan. Artinya apa? Kita harus menyediakan gas yang cukup itu. Ya. Nah,
Berlawanan di area yang sebelah kiri search line itu adalah di sebelah kanan itu namanya Stonewall. Ya, di sini nih. Nah, ini kursor saya terlihat ya. Ya. Terlihat kursor saya? Terlihat, Pak. Oke ya, terlihat ya. Jadi di sebelah kanan ini adalah Stonewall. Apa artinya Stonewall? Nah, tadi yang seperti yang disampaikan oleh teman Anda yang namanya back pressure. Ya, dari namanya aja kita sudah tahu Stonewall. Stone itu adalah batu, wall itu adalah dinding. Jadi seperti menabrak dinding batu. Apa jadinya kalau Anda menabrak dinding batu, Anda mental gitu ya. Nah, itu yang dinamakan back pressure. Nah, di area seperti ini jangan sampai di sebelah kanannya back pressure. Ya, kita harus beroperasi di sebelah kirinya back pressure Stonewall. Ya. Artinya apa? Kita harus menyediakan sebenarnya gasnya itu cukup aja, jangan kelebihan. Kalau kelebihan nanti yang mental semua ketumbuk batu semua nabrak Stonewall tadi gitu ya. Nah, apa jadinya kalau misalnya terjadi Stonewall gitu ya. Kalau Anda terjadi Stonewall, bisa-bisa putaran kompresor Anda itu bisa berbalik arah gitu ya. Misalnya yang tadinya itu adalah berarah ke kanan gitu ya, itu bisa jadi berarah ke kiri karena back pressure gitu ya. Nah, maka dari itu adalah nggak boleh banyak-banyak. Jadi inti dari operasi kompresor itu adalah kecil jangan, banyak juga jangan gitu ya. Yang aman itu adalah, nah ini ada istilahnya itu ada di dalam jendela operasinya dia. Gitu ya. Jadi ada jendela operasi. Kalau Anda berada di dalam kondisi operasi ini pasti dipastikan itu adalah kondisinya aman. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini dulu terkait dengan kurva performansi untuk kompresor centrifuge. Ada? Tuh, ini nggak ada, benar nggak ada nih. Kalau kemarin dari kelas internasional, wah banyak sekali pertanyaannya. Benar, ini Anda sudah memahami nih. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan gitu ya. Untuk yang kurva yang di atas ada line E dan line B itu maksudnya apa ya, Pak? Nah, oke. Pertanyaan yang sama dengan kelas kemarin. Oke, akan saya jawab. Ini ada line E, ini adalah line B. Oke, saya mulai dari line E terlebih dahulu. Oke ya, jadi begini. Nah, ini operasinya itu seperti apa? Oke ya. Jadi di dalam kompresor, tujuan kompresor itu adalah mendapatkan discharge yang tetap. Ya, kita nggak bisa main kompresor itu misalnya hari ini tekanan outletnya 100 bar gitu ya. Terus kemudian besok itu tekanannya 90 bar gitu. Terus kemudian besoknya lagi 80 bar. Besoknya lagi balik lagi ke 100 bar. Enggak. Jadi operasi kompresor harus menjamin bahwa apapun tekanan masuknya, mau tinggi, mau rendah, mau dia itu setengah-setengah gitu ya, tekanannya middle low dengan ini, apapun tekanan masuknya itu dia harus bisa menjamin bahwa tekanan outletnya itu adalah seragam. Karena operasi selanjutnya itu tidak pasti, saya yakin itu membutuhkan tekanan yang seragam. Oleh karena itu, kalau Anda mengoperasikan kompresor, itu harus Anda mulai dari garisnya itu adalah harus garis yang horizontal. Nggak boleh garisnya itu adalah naik, kemudian garisnya itu turun atau melengkung gitu ya. Garis horizontal ini artinya apa gitu ya. Apapun laju gas Anda gitu ya. Kalau misalnya kita lihat misalnya saya mulai dari titik sini pergi ke horizontal ke sebelah kanan gitu kan. Berarti artinya apa? Sumbu Y-nya kan yang berubah, sumbu Y-nya tetap, sumbu X-nya kan yang berubah. Yaitu laju alirnya meningkat kan? Kalau misalnya Anda lihat di sini, kayak inlet flow-nya kan meningkat. Jadi peningkatan laju alir dari fluida yang masuk itu harus dapat dipastikan tekanan outletnya itu harus tetap. Jadi ini kan design head ini kan tekanan outlet. Ini harus tetap. Nah sekarang ini kita bermain logika saja. Untuk mendapatkan tekanan yang tetap, gitu ya, pada laju alir yang lebih tinggi, apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda harus lakukan itu adalah Anda harus menaikkan RPM-nya dia, kecepatan putar dia. Nggak mungkin Anda itu kecepatan putarnya sama, tapi laju alir yang masuk ke dalam kompresor bertambah, terus kemudian outletnya tiba-tiba juga masih tetap sama-sama gitu ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan gitu ya. Kalau Anda mengalami peningkatan laju alir tetapi Anda ingin mempertahankan tekanan
discharge-nya, tekanan outlet-nya, maka Anda harus bermain dengan kecepatan putar yang lebih tinggi. Contohnya nih, katakanlah saya punya di sini ini adalah 50 meter kubik, gitu ya. Laju masuk di sini 5 meter kubik. Saya pingin outlet-nya itu adalah katakanlah di sini 100 bar, gitu ya. Maka kecepatan putar dari kompresor saya itu adalah di 95, gitu ya. Nah, apa jadinya kalau misalnya saya itu mau meningkatkan katakanlah sampai dengan 100 di sini. Oke, jadi tadi itu yang 50 laju alirnya saya naikkan jadi 100. Untuk mendapatkan tekanan outlet yang sama yaitu sekitar 100 bar, saya harus meningkatkan kecepatan putar dari kompresor saya dari 95 menuju ke 100. Oke, jadi logikanya di situ. Jadi di dalam kompresor kita itu akan bermain-main dengan RPM. Berapa nih RPM yang harus kita adjust sedemikian hingga saya outletnya itu bisa sesuai dengan atau tetap sama. Nah, pengaturan dari kecepatan ini bisa manual, bisa juga otomatis, gitu ya, bergantung dari perusahaan itu pinginnya apa, ya. Nah, itu terkait dengan garis A. Terus kemudian garis B ini seperti apa? Nah, garis B ini adalah ketika kita akan melakukan yang namanya startup, ya. Anda bayangkan ketika Anda menyalakan fan Anda. Ketika Anda menyalakan fan, itu berarti posisinya dari tidak bergerak menjadi bergerak. Bergerak itu maksudnya itu adalah kipasnya ya. Kipasnya berrotasi. Dari awalnya itu tidak berotasi, sekarang itu menjadi berotasi. Ya. Apa yang terjadi di situ gitu ya? Operasi dari fan itu sebenarnya mirip dengan kita menghidupkan fan kita di rumah kompresor tuh. Jadi kita itu nggak bisa tiba-tiba itu adalah masuk 100 RPM gitu ya, 100% RPM, terus kemudian gasnya itu adalah enggak. Jadi yang terjadi itu adalah biasanya kita supply gasnya itu dikit. Kita jalankan speed kompresornya juga dikit. Gitu ya. Terus kalau sudah stabil, naikkan laju alir, tingkatkan kompresornya lagi, tingkatkan kecepatan kompresor. Jadi seperti itu. Oke, kalau sudah stabil lagi, naikkan lagi sedikit. Oke, oleh karena itu, kalau misalnya Anda lihat garis ini garis ini akan selalu meningkat secara laju alir. Oke, jadi bergerak ke kanan. Ya. Nah, karena Anda itu meningkatkan kecepatannya, RPM-nya gitu ya, maka tekanan juga akan naik. Jadi arah gerakannya itu ada seperti ini. Nah, ya. Itu adalah garis untuk startup-nya dia. Oke. Nah, kemudian ada, kalau kemarin tuh ada yang bertanya dengan ini, Pak, kenapa kok di garisnya di sini cenderung ke kanan daripada cenderung ke kiri? Untuk menghindari surge. Surging itu adalah sesuatu yang benar-benar kita hindari. Gitu ya. Oleh karena itu dibikin agak sedikit mepet ke kanan ketika kita startup. Ya, agak mepet ke kanan gitu ya. Jadi apa? Kalau misalnya ada surging masih ada margin nih. Lumayan yang panjang. Tapi inti dari garis ini sebenarnya adalah kita menaikkan laju alir bertahap, juga menaikkan kecepatan secara bertahap. Apakah itu menjawab dari penjelasan terkait garis garis A dan garis B? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Mau bertanya Pak? Oh ya, silakan. Iya Pak, maaf tadi saya kurang paham waktu penjelasan. Aktual volume flow yang di sumbu X itu untuk kondisi tekanan dan temperaturnya di berapa ya Pak? Karena kan oke. Kalau nggak salah kalau kondisinya berbeda nanti aktual volumenya bisa beda juga. Terima kasih Pak. Ya betul. Oke ya. Jadi kompresor itu bekerja berdasarkan actual volume flow. Ingat ya, actual flow. Tidak pernah dia itu bekerja berdasarkan standar volume flow atau ideal volume flow. Biasanya actual. Ya. Jadi Pak, kalau demikian yang di bagian ini itu pada temperatur berapa? Kita nggak mendefinisikan temperatur. Yang kita definisikan itu adalah meter kubik per hour. Ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ini ya, seperti tadi cerita saya yang tadi terkait operator yang nyiramin tadi itu, gitu ya. Yang penting masuk ke dalam kompresor itu volumenya pasti akan sama. Ya kan? Misalnya contohnya masuknya itu adalah 10 meter kubik per jam. Mau pagi, mau siang, mau malam itu adalah 10 meter kubik per jam. Nah, tetapi apa bedanya pagi, siang, dan malam?
Ya kita ketahui bahwa siang itu adalah temperatur yang tertinggi, sedangkan malam itu adalah mungkin temperatur yang paling rendah. Apa sih efeknya itu? Ketika kita volumenya sama, oke ya, terus kemudian katakanlah tekanan atmosferik di udara di bumi ini sama, ya. Terus kemudian temperaturnya yang berbeda, kira-kira yang berbeda lagi apa nih? PV sama dengan nRT. Ya, P-nya kita anggap sama karena tekanan atmosferik di bumi dianggap sama lah ya. Terus kemudian temperaturnya berbeda. Volumenya yang diambil oleh kompresor sama 10 meter kubik. Kira-kira yang berbeda apa? Jumlah molar. Nah, jumlah molarnya. Oke ya. Jadi untuk pengambilan volume yang sama pada temperatur yang lebih rendah secara molar ya, Anda akan mendapatkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan kalau misalnya pada temperatur yang tinggi. Loh, pentingnya apa Pak itu dengan ini? Nah, contohnya ini ya. Kalau air kompresor itu untuk Anda jalankan reaksi, gitu ya, Anda jalankan reaksi, gitu ya. Bisa jadi malam hari cukup, siang hari nggak cukup. Loh, kok bisa Pak? Nah, iya kan? Pada siang hari temperatur itu meningkat, volume yang diambil oleh kompresor itu adalah tetap. Tetapi karena dia mengembang, maka secara molar gitu ya, secara mol gitu ya, jumlah mol yang Anda ambil itu berkurang. Sehingga ketika Anda masukkan ke unit reaksi, itu kan yang dipentingkan kan molar kan, stoikiometri molar kan. Nah, itu bisa jadi kurang gitu. Ya. Jadi oleh karena itu kalau misalnya dulu yang pernah saya ini di Duri itu tadi itu ya, caranya apa gitu ya, itu operator itu mercikin udara di sekitar kompresor. Tujuannya apa gitu ya? Dengan percikan itu nanti itu adalah temperatur yang panas itu adalah keambil oleh percikan air. Percikan air itu nanti akan berubah fase menjadi uap. Ya, nah perubahan fase menjadi uap itu berarti dia adalah mengambil energi yang ada di sekitarnya sehingga temperaturnya akan turun. Gitu ya, harapannya seperti itu. Ya, nah itu adalah cara-cara yang digunakan ya. Gimana caranya itu adalah ini. Jelas ya? Jadi tidak kita state temperaturnya berapa dengan ini karena memang kondisinya aktual. Gitu ya. Oke, baik. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi nanti saya lanjutkan ininya minggu depan. Kita lihat aja kepada kasus kita karena saya akan mau bermain-main dengan kurva konfirmasi. Oke, jadi ini adalah kasus yang akan kita evaluasi. Saya punya 2 kompresor, gitu ya. Nah nanti akan kita lihat bagaimana ininya. Sudah saya sampaikan untuk ISIS-nya, starternya. Di situ sudah saya masukkan juga kurva performansinya. Nanti akan kita lihat. Jadi fluida yang akan masuk itu adalah sesuai dengan tercantum dalam tabel ini. Ini juga sudah saya masukkan, jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk membuat komposisinya, ya. Nah, salah satu kompresornya yaitu C33 ini, gitu ya, itu memiliki kurva kompresi, kurva performansi seperti yang ada di grafik ini atau gambar ini, ya. Nah, mirip kan seperti yang ada di slide saya. Ya, ini salah satu kurva performansi real ya, jadi bukan saya bikin-bikin sendiri gitu, atau saya ambil dari textbook. Ini dari satu kasus di Cirebon. Oke, nah kalau misalnya Anda lihat di sini gitu ya, sumbu X-nya itu adalah volume flow. ACFM ada yang ini, ACFM itu apa? Singkatan dari apa? Ini bukan radio ya, ACFM gitu. Ada yang tahu singkatannya? Actual cubic feet per minute, Pak. Nah, bagus sekali. Actual cubic feet minute gitu ya. Ada kata A. Yang penting itu adalah actual gitu ya. Jadi dia itu tidak menggunakan standar, tidak menggunakan ideal, tetapi actual. Berapa sih volume nyata ya yang ada saat ini? Ya, maka dari itu adalah kompresor pompa itu selalu actual. Ya. Actual cubic feet minute gitu ya. Terus kemudian di sini ada isentropic head.
Oke ya, terus kemudian di sini ada satuannya seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Apa namanya satuannya head, jadi itu adalah satuan panjang gitu ya. FTLB lo itu kan ada LB, yaitu LB-nya ke bawahnya juga dicoret juga sama LB, jadi dia keluarnya itu pasti adalah satuan panjang. Oke, nah di sini kita lihat gitu ya, garis yang melengkung ini menyatakan bahwa itu adalah garis kecepatannya, ada 10.000, 11.000, 2.000 dan sebagainya. Oke ya. Jadi Anda lihat di sini putaran itu kalau misalnya kompresor yang ada di industri itu mainannya itu nggak pernah ratusan RPM itu. Oke ya, RPM-nya itu pasti adalah puluhan ribu, 10.000, 20.000 gitu ya. Bahkan saya pernah lihat 25.000 juga ada gitu ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, garis yang warnanya apa ini? Ungu ini adalah garis search-nya. Sedangkan garis yang ungu gelap ini ya itu adalah garis stone wall-nya. Jadi ini search, ini adalah stone wall. Ini adalah garis maksimum RPM. Ya. Terus kemudian garis ini adalah minimum RPM. Jadi operasi kita harus berada di jendela ini. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya demikian, itu ya, operasinya di mana nih sekarang titik operasinya? Nah, ini ada di garis tanda nih, yang segitiga apa nih di sini nih. Oke, itu yang hitam itu adalah titik operasi kita. Nah, terus Pak ada garis yang namanya garis melengkung, terus garis merah, garis biru dan lain sebagainya. Itu adalah garis efisiensi. Oke ya. Jadi efisiensi kompresor itu diantara biasanya itu adalah sekitar 75 sampai dengan 80. Jadi kalau misalnya Anda lihat di HiSys itu defaultnya itu adalah diberikan 75. Oke ya. Jadi karena rata-rata kompresor itu efisiensinya di situ. Ya, dari 75 sampai 80. Ini ada garis merah, garis ungu itu adalah garis efisiensi. Oke, jadi kalau ada efisiensi ini Anda harusnya bisa menghitung dari ilmu termodinamika atau ilmu nggak tahu ya utilitas mungkin ya, bagaimana mengkonversi persentase ini menjadi berapa jumlah power yang dibutuhkan. Oke. Nah, biasanya kurva yang seperti ini berada di DCS atau control room gitu ya. Jadi Anda bisa mengaturnya, memain-mainkannya. Ya. Nah, oke, coba kita lihat HiSys-nya. Kebetulan saya sudah membuka HiSys-nya. Saya berikan di situ ada 2 buah kompresor, yaitu kompresor C33 dan kompresor C168. Ya. Apa namanya? Terus kemudian akan saya coba lihat komposisinya. Ya. Nah, ini sudah saya masukkan komposisinya sesuai dengan tabel yang tadi. Ya, nitro metanya 96,6%. Oke, terus kemudian data-datanya sudah saya berikan. Nah, sekarang kita lihat kompresornya. Oke, saya double klik kompresor. Nah, ini dia. Oke. Bagaimana cara kita untuk memasukkan yang namanya compression curve? Gitu ya. Jadi Anda klik tab rating di situ tab rating, ya. Terus kemudian Anda tambahkan curve-curve-nya. Ya, jadi contohnya kalau misalnya saya mau menambahkan curve lagi gitu ya, ini kebetulan sudah saya sediakan biar cepat juga ya. Ya, tapi kalau misalnya Anda nggak mau gitu ya, nanti bisa. Caranya itu seperti apa gitu ya? Anda tambahkan add curve di sini. Oke ya, add curve. Terus kemudian beri nama line-nya itu apa? Ya. Nah, kalau saya biasanya ikuti saja namanya defaultnya, terus kemudian tinggal dikasihkan speednya. Speednya itu dapat dari mana? Nah, speednya itu yang tadi nih, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000. Ya, jadi itu kita masukkan di dalam speednya, 10.000 gitu ya. Satuan dari speed ini sudah RPM. Ya, jadi nggak perlu lagi loh satuannya apa ya ini tadi, sudah RPM. Oke, nah unit flow-nya ini biasanya kita ikuti berdasarkan yang ada di sini, gitu ya. Misalnya nih unitnya itu adalah ACFM, gitu ya. Nah kita ikutin di sini. Kalau head-nya tidak sesuai, ubah dulu, ya. Kita tadi menggunakannya itu adalah fit ya, kita ubah di dalam fit untuk head-nya. Head-nya dapat dari mana? Di sebelah sumbu Y. Ya, kalau actual volume flow disebut X-nya. Ya. Nah, apa yang kita masukkan sebenarnya adalah kita masukkan titik-titik yang ada di sini. Gitu ya, sehingga membentuk garis tapi datanya itu dalam bentuk titik-titik. Ya, jadi seperti contohnya
Ya, seperti contohnya ini. Ya, ini saya delete dulu ya. Delete curve. Ya, biar nanti bisa terlihat. Nah, ini contohnya. Ini adalah speed untuk 10.000. Saya masukkan itu adalah volumenya, saya masukkan headnya, saya masukkan efisiensinya. Ya, dapat dari mana? Ini mengekstrak dari sini. Ya, jadi oleh karena itu kalau misalnya nanti Anda berhadapan dengan vendor gitu ya, jangan lupa diminta data-datanya ini, gitu ya, supaya Anda tidak perlu memetakan satu-satu. Ya, mintain datanya itu adalah koordinat operasinya. Ya, itu minta koordinat operasinya. Biasanya kadang-kadang diberi, kadang-kadang juga enggak gitu ya, terkait dengan ketersediaannya gitu ya. Jadi saya pernah diberi, saya juga pernah bikin sendiri gitu. Tapi mudah bikin sendiri. Tinggal Anda cek di sini untuk 10.000 misalnya pada ACFM 2000 itu kira-kira headnya itu sekian gitu ya. Pada 1.500 headnya sekian. Nah, itu tinggal Anda bikin titik-titik aja. Oke. Nah, kalau misalnya sudah ya, Anda sudah lengkap memberikan untuk ini ada 7 garis, benar nggak ya? Supaya sekaligus saya cek. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya, jadi 7 garis. Oleh karena itu di dalam kurva saya ya di sini gitu ya, saya ada 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kalau misalnya sudah, apa yang akan saya lakukan? Saya coba plotkan. Mirip nggak dengan yang tadi? Nah, gitu ya. Kita lihat. Kalau memang ini sudah mirip dengan yang saya punya, oke ya. Kita lihat antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, gitu ya. Oh, berarti sudah sesuai. Ya, cek aja langsung, gitu ya. Dalam misalnya ini kebetulan headnya dalam meter, oke ya. Nah, tapi kalau misalnya bentuknya sudah sesuai, berarti ini sudah oke. Oke ya. Nah, sekarang, ya kita coba bermain-main dengan menggunakan ini dulu, kurva performansi ini dulu. Oke. Oke, untuk menjalankan operasi ini, apa yang saya lakukan? Saya klik enable curve. Oke, begitu saya klik enable curve, apa yang terjadi itu adalah keluar dot merah. Dot merah itu adalah titik operasi saya sekarang itu berada di titik ini. Oke ya, berada di titik dot merah ini. Oke ya, nah sekarang, oke ya. Saya ingin mengetahui, oke ya, berapa jumlah gas yang bisa dihandle oleh kompresor ini. Ya, karena pertanyaan yang pertama itu adalah kalau misalnya saya berhubungan dengan kompresor itu adalah sebenarnya ini kompresor itu bisa menghandle gas jumlahnya berapa sih? Ya, tentu saja itu kita tidak bisa bilang unlimited karena apa? Yaitu tadi kalau nanti dia kena di stone wall-nya ya itu ada back pressure. Tetapi kita juga tidak bisa bilang bahwa oh minimum sekali juga nggak bisa karena apa? Nanti terjadi yang namanya surging dan kemudian dapat mengakibatkan yang namanya vibrasi. Ya. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Kita harus mengoperasikan di dalam jelajah ini. Ya, di dalam kurva ini. Ya. Nah, pertanyaan saya itu adalah berapa jumlah gas maksimum dan berapa jumlah gas minimum yang bisa dihandle oleh operasi ini. Oke ya. Nah, caranya seperti apa? Gitu ya. Oke, baik. Kalau misalnya demikian, ya, saya akan perhatikan. Saya ingin mendapatkan outlet tekanannya itu adalah di 4,9. Ya, jadi ini tekanannya 4,9. Apa yang saya lakukan? Saya delete di sini, ya. Saya delete tuh jadi kuning ininya. Ya, karena kita belum mendefinisikan berapa outletnya. Misalnya saya pinginnya 4,9. Ya, nah, oke, terhitung lagi. Oke, pada saat ini operasi yang sekarang, gitu ya, kecepatan RPM saya itu adalah di 15 ribuan, 15.250 RPM. Oke ya. Nah, apa yang saya lakukan?
Coba saya naikkan di sini, ini adalah laju alirnya. Oke. Laju alirnya itu yang sekarang saya gunakan ya, itu adalah di 8,8 mm. Oke, coba saya naikkan menjadi 9. Oh, masih berada di dalam jendela operasinya. Artinya apa? Kalau saya mau mengoperasikan dengan kenaikan laju dari 8,8 menjadi 9, berarti itu masih aman. Ya, saya naikkan lagi 9,2. Masih di dalam jendelanya, aman. Ya, 9,5. Ya, masih aman. 9,6. Oke. 10. Oh, sudah hampir melewati. Ya. Kalau demikian artinya apa? Ya, kalau sampai melewati garis yang warna hijau ini, berarti itu adalah pada sudah kondisi yang tidak aman. Oleh karena itu kita turunkan, misalnya jadi 9,8 aja deh. Nah, oke, persis di pada garis yang maksimum ini. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan berapa maksimum gas yang bisa dihandle oleh kompresor ini sedemikian hingga dia itu mendapatkan outlet pada tekanan 4,9 kilo, itu jawabannya itu adalah 9,8. Jadi yang tadi 8,8 itu Anda bisa masih mendapatkan margin kalau misalnya Anda mau ningkatin laju alirnya dari 8,8 menjadi 9,8. Jadi naik 1 mm. Terus kemudian pertanyaannya itu adalah berapa gas minimumnya? Ya udah kita coba turunkan berapa minimumnya. Oke ya. Misalnya tadi itu 8,8 ya. Kalau misalnya 8,2. Nah, oke ya. Coba Anda perhatikan juga di kompresor speed ini ya. Kompresor speed ini akan berubah-ubah gitu ya. Sedemikian hingga tadinya itu adalah kalau 8,8 itu kan di 15.250. Sekarang jadi 15.130. Artinya apa? Pada laju alir yang lebih rendah, dia pasti akan juga menurunkan RPM-nya. Ya, untuk mendapatkan tekanan yang sama, tekanan discharge yang sama, yaitu 4,9 kilo. Ya. 8,2 masih aman, gitu ya. Coba saya mau jadi misalnya 7. Wah, 7 sudah mendekati, coba 6,8. Wah, oke, pas persis di search line-nya. Jadi artinya apa? Gitu ya. Artinya, gitu ya. Untuk kompresor C33 ini, ya, kalau saya mau mengoperasikan dalam kondisi aman, gitu ya, saya harus mengoperasikan pada kondisi minimumnya itu adalah 6,8, maksimumnya tadi berapa? Maksimumnya masih ada yang ingat tadi? Saya jadi lupa. Halo, halo. Bisa dibantu tadi maksudnya berapa? 10 atau berapa tadi? 9,8. Oke. Jadi artinya adalah jelajah operasi saya yang aman untuk kompresor ini sedemikian hingga saya itu mendapatkan tekanan 4,9 itu adalah minimum 6,8, maksimumnya itu adalah 9,8. Oke. Kemudian, waduh, bosnya bilang ternyata sekecil itu ya dengan ini. Coba deh kalau misalnya outletnya sekarang itu nggak perlu deh 4,9. Kita bikin aja misalnya outletnya itu jadi 4 aja deh. Kalau misalnya 4 aja gimana ya? Nah, misalnya kita ubah di sini 4 aja. Kalau misalnya seandainya 4 aja gitu ya, apa yang terjadi di sini? Oh, titiknya sekarang masih di dalam jendela operasi. Ya. Jadi masih bisa kita turunkan untuk minimumnya. Coba sekarang saya minimumkan jadi 6. Oh, masih oke. 5,7. Oke, sudah kena pada garis searchingnya gitu ya. Jadi sekarang minimumnya tidak lagi 6,8 tetapi 5,7.
Nah, tapi kemudian ditanya, maksimumnya berapa kalau maksimumnya? Ya, kita coba. Kalau 10 mm. Wah, masih aman. Tadinya nggak aman, sekarang jadi aman. Ya, terus kemudian kalau 12. Nah, pas nih. Jadi, Pak Bos, kalau misalnya kita outletnya kita turunkan dari 4,9 menjadi 4 kilo, gitu ya. Nah, range saya itu jadi sekarang itu lebih lebar. Ya. Jadi bisa saya handle 6 mm SCFD, maksimumnya itu adalah 12 mm SCFD. Ya. Ya karena apa? Wah, sekarang jendela saya itu lebih lebar. Ya, semakin ke bawah itu biasanya jendela kita itu akan memiliki kelebaran yang semakin ini dibandingkan kalau misalnya kita koperasikan pada tekanan yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi semakin ke bawah ini nanti akan semakin lebar. Ya. Nah, untuk kompresor itu, gitu ya, semakin lebar jendela operasi Anda, ya, unitnya itu akan semakin mahal. Ya, jadi ini nanti Anda tidak bisa, wah kalau gitu bikin aja Pak selebar-lebarnya gitu dengan ini. Oh, tidak bisa seperti itu. Semakin lebar jendela Anda, semakin sempit jendela Anda operasinya, itu adalah unitnya itu semakin murah. Artinya apa sih lebar sama sempitnya ini? Ya, itu terkait dengan yang pertama, jumlah speed yang bisa Anda akomodir. Gitu ya. Semakin banyak speednya ini nanti itu akan semakin mahal juga. Ya. Bahkan kadang-kadang saya itu ada yang pernah itu adalah regionnya kalau ini masih lumayan lebar ya. Dari 10.000 sampai dengan tadi itu berapa 15.000 ya kalau nggak salah ya. Ya 15.000. Ada yang cuma itu adalah beberapa itu yang dari 10.000 sampai 12.000 saja. Oke. Karena apa? Ya seperti Anda beli fan gitu ya. Beli fan itu kan ada putaran 1, putaran 2, putaran 3. Terus kemudian ada fan baru, terus kemudian ada nambah putaran 4 gitu. Itu pasti saya yakin gitu ya harganya yang ada putaran 1, 2, 3 dan 4 itu pasti jauh lebih mahal daripada Anda yang beli yang kipas yang putarannya cuma 1 atau cuma 1, 2 dan 3. Gitu kan. Semakin banyak pilihan itu akan semakin mahal. Oke, dan juga semakin lebar jendela operasi itu juga semakin mahal. Oleh karena itu, jadi pakemnya ini ya, ada guidance-nya itu. Di normalnya kita, ya normal kita, speed-nya itu bisa dinaikin 10% kira-kira. Atau speed-nya kalau normalnya untuk minimumnya itu adalah di 85 atau 90. Itu biasanya pakem yang digunakan. Jadi kita beroperasi dari 80% normal sampai dengan 105 atau 110 dari normalnya. Gitu. Itu biasanya pakem-pakem yang digunakan di industri untuk ini. Ya, jadi jelajahnya itu tidak bisa ini. Oke, ada pertanyaan dahulu sebelum kita melanjutkan kasus kita. Saya ingin bertanya, Pak. Silahkan. Ya, saya jadi penasaran sebenarnya kalau misalnya di kompresor itu RPM-nya itu ada ada settingannya kayak kipas gitu, kayak misalnya 10.000, 15.000, 20 gitu, atau dia tuh sebenarnya continue gitu, Pak. Jadi kayak bisa 10.000 dinaikin jadi 10.100 atau 10.001 gitu. Dia udah ada aturannya atau bisa secara continue gitu, Pak, ditingkatin ya? Oke, mode operasinya itu ada 2, gitu ya. Nanti kita sebenarnya akan berbicara pada setelah ini ya. Mode operasi itu ada 2. Ada manual, ada continue. Jadi begini, ya. Saya pernah ke lapangan, suatu lapangan gitu ya, di mana dia itu operasinya manual karena memang itu lapangan kecil. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan di lapangan kecil itu, dia memantau terus outletnya itu berapa. Misalnya nih, saya harus mengirimkan pada outletnya itu adalah di 35 bar. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh operator itu adalah dia memantau jam pertama itu berapa. Oh, jam pertama itu adalah 35 bar. Oke ya, dah. Jam kedua itu adalah tiba-tiba turun menjadi 33, sekian bar. Apa yang dilakukan oleh operator itu gitu adalah dia pergi ke unit kompresornya, terus kemudian di panelnya dia naikin RPM-nya.
Ya. Nah, naikin RPM tuh kayak Anda itu punya fan di rumah itu loh. Kan kalau misalnya kadang-kadang kan ada 1, 2, 3 itu ya. Kayak gitu Anda naikkan cetek. Nah, gitu. Cuma kalau misalnya di kompresor di industri itu jumlah cetekannya itu, jumlah pilihannya itu banyak. Yaitu tinggal dipencet aja, naik gitu biasanya satu ketukan naik itu biasanya itu adalah sekitar 100 atau 200 RPM naiknya. Oke, sebentar ya, ini ada tamu. Ya, Pak. Ya. Ya. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, kembali lagi. Nah, itu. Jadi ketika Anda mengalami penurunan tekanan, apa yang dilakukan operator itu adalah secara manual, dia pergi ke panel, terus kemudian naikin. Ya, terus kemudian dia ngelihat, setelah saya naikin, misalnya naikin 100 RPM, gitu ya, apa yang terjadi di situ? Oh, 33, dari 33 itu naik jadi 34. Oh, kurang nih. Dia pergi lagi ke panel, terus kemudian dia ngeklik lagi. Ya, terus kemudian dia lihat, oh sekarang sudah 35. Oke. Nah, itu secara manual ya. Tetapi untuk unit yang misalnya itu adalah contohnya itu ada di kilang gitu ya, atau unit yang ada di pengolahan gas yang sudah modern gitu ya, itu otomatis ya. Jadi apa yang dilakukan oleh mesin itu adalah ada sistem pengendalian di mana dia akan melihat tekanannya itu berapa sih sekarang. Ya. Kalau tekanannya turun, dia secara otomatis itu adalah melakukan adjustment terhadap RPM-nya. Ya, jadi dia naikin sendiri ya by system. Jadi kita nggak perlu susah-susah ya, datang ke kompresornya terus kemudian mencetin naikin RPM, nggak perlu seperti itu. Jadi sudah otomatis dia naikin sendiri gitu ya. Sedemikian hingga nanti sampai dengan tekanan yang diinginkan. Ya, jadi operasinya bisa macam-macam, bisa kita manual ataukah bisa otomatis. Gitu, apakah sudah menjawab? Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Apakah sudah jelas? Jelas ya? Ini kan sederhana sekali ya. Nah, kalau misalnya sudah jelas, saya akan kembali lagi kepada kasus saya. Oke, saya kembali ke kasus saya akan menjelaskan kasusnya ini. Ya, kalau dikontak cuma untuk mengoperasikan C33 ini tidak ada tantangannya ini. Tantangannya baru diberikan di halaman berikutnya. Oke, nah jadi begini, ini ceritanya itu ada di gambar ini. Oke ya, gambarnya terlihat? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Jadi ceritanya itu adalah ya, ini dalam suatu lapangan gas terjadi yang namanya penurunan tekanan gas yang keluar dari sumur, ya sudah umum lah itu ya. Jadi kalau sumurnya udah tua gitu ya, produksinya sudah menurun, tekanannya turun, jumlahnya juga sudah turun gitu ya. Itu sudah lumrah di situ. Ya. Nah, yang terjadi itu adalah ini penurunannya tekanan itu adalah dicantumkan pada kurva ini. Jadi di Juni 2016 ini tekanannya masih sekitaran 95 ya. Tetapi pada Oktober 2019 ini tekanannya sudah 20 gitu ya. Nah, apa yang terjadi di sini gitu? Unit ini masih membutuhkan unit pengolahan yaitu terkait dengan satu dehidrasi ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah transportasinya. Dehidrasi harus dijalankan pada tekanan yang tinggi. Ya. Terus kemudian transportasi tidak bisa Anda kirimkan gas pada tekanan yang cuma 20 psi. Ya, 20 psi itu kan cuma 1, sekian bar ya. Dibagi 14 gitu ya, 1,1 bar. Anda nggak bisa mengalirkan gas kalau cuma 1,1. Ya kalau misalnya jaraknya 5 meter bisa. Kalau misalnya jaraknya sudah 15
kilo, 10 kilo, nggak bisa dengan tekanan cuma 1 sekian ini. Habis di jalan untuk pressure drop. Ya, jadi gasnya itu nggak ngalir-ngalir, gampangannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian tantangan yang harus dilakukan itu adalah, yang harus Anda jawab itu adalah, saya punya 2 kompresor. Jadi perusahaan ini ada punya 2 kompresor nganggur. Ya, yaitu kompresor yang namanya C33 dan C168. Ya. Jadi saya punya kompresor C33 dan C168. Ada 2 buah kompresor. Ya. Nah, kemudian pihak manajemen itu datang kepada Anda atau kepada saya, Pak, bisa nggak saya pakai 2 kompresor ini, gitu ya, sedemikian hingga nantinya itu adalah apapun kondisi tekanan suctionnya atau tekanan masuknya, gitu ya, saya bisa menghasilkan yang namanya discharge-nya itu adalah di sekitar 160 PSIG. Loh, kenapa Pak 160? Sebab ini adalah tekanan minimum yang harus disediakan untuk operasi selanjutnya. Ya, kompresor kan bertugas untuk meningkatkan tekanan. Jadi kalau tekanannya rendah, Anda bisa tingkatkan dengan kompresor sedemikian ini. Ya, jadi ya itu adalah tantangan dari manajemen, gitu ya. Bisa nggak saya itu naikin ke 160 PSI? Itu tahap pertama. Ya. Yang kedua Pak ya, kalau misalnya bisa, gitu ya, misalnya bisa, gitu ya, bisa Bapak mencari berapa jumlah gas yang bisa dihandle oleh kompresor tersebut. Tetapi dihandle-nya harus dia itu mampu ke tekanan yaitu adalah 160 PSIG. Ya. Berarti jumlah maksimum gas yang digunakan oleh kompresor tersebut adalah sekitar di 160 PSIG. Oke, ada pertanyaan dari kasus ini? Ya, kita definisikan dulu kasusnya. Jelas ya kasusnya ya? Ya, nah untuk menjawab pertanyaan ini saya bikin 2 titik ya, yaitu adalah pada saat P suction-nya 60 dan saat nanti P suction-nya itu adalah 20 ini. Kalau misalnya lebih dari 20 gitu ya, menurut manajemen gitu ya, Pak itu sudah nanti lapangannya ditutup Pak. Kalau misalnya tekanannya sudah lebih kecil dari 20 ya, sudah tidak ekonomis lagi. Ya, jumlahnya juga sudah kecil. Oleh karena itu Bapak minimumnya di 20 saja. Nah, kenapa 60? Karena 60 ini adalah nantinya jika ini bisa dioperasikan gitu ya, ini akan selesai diinstalnya, tekanan sumurnya itu adalah di 60. Ya, jadi oleh karena itu saya set ini adalah pada saat awal pemindahan kompresor atau penggunaan kompresor, kemudian 20 ini adalah saat kita. Oke, kita coba yang pertama. Bisa nggak dengan menggunakan 1 kompresor kita akan mendapatkan tekanan 160 PSIG. Ya. Jadi saya kembali ke sini. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang case 3. Ya, case 3. Kalau seandainya itu 20 PSIG di suction-nya, itu bisa nggak saya itu mendapatkan 160 PSIG di discharge-nya? Oke, loh ini haji saya kemana nih? Kok menghilang? Oh ya ini. Jadi apa yang saya lakukan? Saya set di sini, ya tekanannya itu adalah 20 PSIG. 20 PSIG. Oke. Kemudian tekanan yang saya harapkan di sini itu tekanannya berapa? Berapa tadi tekanannya? Ada yang masih ingat? 160. 160 PSIG ini jangan sampai tertidur ya.
Ini tahapan penting ini. Oke, meskipun, nah, tuh titiknya hilang Pak. Oke, coba kita kecilin. Kok hilang? Di mana nih titik kita ini? Oh, mungkin laju alir kita terlalu besar. Oke, coba kita kecilkan titik kita. Ya, misalnya jadi 4 mm. Saya berusaha menemukan lagi titiknya nih. Loh, titiknya belum ketemu Pak. Benar kayak titiknya ketemu. Wah, ini ketemu titiknya di sini. Oke ya, titiknya itu ada di sini. Oke ya, jendela operasi kita itu ada di sini. Oke, sedangkan titiknya itu ada di sini. Oke, coba saya misalnya naikkan laju alirnya jadi 5 mm. Nah, pindah ke sini. Coba kalau misalnya 6 mm. Ya, pindah 7 mm. Oh, enggak turun-turun. Ya. Jadi pertanyaan saya, ya, bisa nggak kita menggunakan kompresor, hanya kompresor C33 untuk menjawab tantangan ini? Tantangan case ketiga. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena apa? Anda sudah lihat sendiri. Garis hijau yang ini, yang paling atas, itu adalah RPM maksimumnya. Gitu ya. Jadi ini titiknya itu di atas itu. Jadi itu sudah di luar jangkauan dari RPM maksimum yang bisa digunakan. Gitu ya. Jadi ini tidak akan bisa kita gunakan untuk mengoperasikan kompresor ini. Oke. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, saya akan melihat kompresor yang berikutnya. Komposisinya semoga sudah saya isi. Oke ya, ada 2 kompresor 168. Oke ya. Saya juga tadi saya masukkan tekanannya itu adalah 20 PSIG. Oke, terus flow rate-nya katakanlah ya kita kasih 5 mm. Efisiensi greater than ini. Oke, saya set untuk ini tekanannya itu adalah 160 PSIG. Waduh, greater than 100. Coba kita lihat ininya, plot curve-nya. Oke ya, jadi plot curve dari 168 ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi, gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat titik operasi saya berada di mana nih. Oke ya, coba kalau misalnya saya turunkan jadi 3. Nah, ketika ketemu berada di sini, ya artinya apa? Gitu ya. Baik kompresor C33, kalau C33 tadi itu di atas juga di sebelah sini, gitu ya. Maupun kompresor C168, gitu ya. Sama-sama kalau dioperasikan secara tunggal itu tidak akan bisa untuk mengakomodir tekanan discharge yaitu 160 PSIG. Ya, nah sekarang ya, Anda sebagai mahasiswa calon engineer TK, gitu ya. Apa yang bisa Anda propose, apa yang bisa Anda usulkan untuk mengatasi ini? Bikin multistage, Pak. Kenapa? Bikin multistage gitu. Wah, oke. Bikin multistage. Semua udah kebayang ya? Harusnya ini langsung, wah, sistem multistage. Kalau dibikin paralel gimana? Bisa nggak? Ini kan kalau multistage kan berarti dibikin seri gitu ya. Kalau dibikin paralel, bisa nggak? Kalau setahu saya tuh kalau dibikin paralel tuh bakal meningkatkan laju alir tapi nggak ada pengaruh ke headnya. Nggak bakal maju. Oke. Ya, jawaban yang sudah sangat tepat sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya seandainya kita bikin paralel, jadi ingat nanti kalau misalnya Anda
Anda ke lapangan atau Anda bekerja sebagai engineer kimia gitu ya. Nah, kalau misalnya paralel itu tujuannya bukan untuk mencapai tekanan yang diharapkan, tetapi untuk mendistribusikan kapasitas. Jadi kalau misalnya kita mau main di kapasitas yang lebih tinggi, itu kita bermain di paralel gitu ya. Tetapi kalau Anda memang permasalahannya di tekanan yang tidak tercapai gitu ya. Nah, nggak usah mengingatkan di paralel, dibikin seri gitu ya supaya kita dapat. Nah, sekarang kita coba nih. Saya akan mencoba untuk apakah ini bisa nggak kalau misalnya di ini. Jadi saya buka dua-duanya nih. Saya harus membuka dua-duanya. Ini paling enak membuka dua-duanya gitu ya. Dari ini. Oke. Terus kemudian apa yang akan saya lakukan gitu ya. Saya akan mencari kondisi ya di mana keluaran dia itu yang di bagian 2 itu masih bisa diakomodir, kemudian dimasukkan ke dalam kompresor C168, kemudian saya akan lihat ya apakah bisa tercapai 160 ataukah tidak. Ya. Yang mau akan saya gunakan itu adalah saya mau menggunakan jelajah maksimumnya dia. Nah ini, bagaimana cara menentukan jelajah maksimumnya dia kalau misalnya berhubungan dengan tekanan gitu ya. Ini akan sedikit saya ubah ya. Saya tidak akan menggunakan yang namanya pressure-nya dia. Saya akan delete pressure-nya dia. Tuh kalau di delete itu kan jadi kuning Pak. Iya sengaja jadi kuning. Tetapi saya akan definisikan di sini ya, yaitu adalah kecepatan maksimumnya dia. Ya, jadi kalau misalnya saya mau melihat kemampuan head tertinggi dari kompresor, ya udah saya operasikan ini kompresor pada maksimum speednya dia. Ya itu adalah head tertinggi yang bisa dicapai oleh kompresor tersebut. Ya. Oke, baik. Jadi untuk C33 ya, kalau saya lihat di sini itu maksimumnya berapa tadi? 15.500. Ya, jadi saya akan masukkan di sini kompresor speednya itu ada 15.500. Ting. Nah, oke. Oke, 15.500. Tapi Pak, ini belum diubah Pak. Tadi itu kita masih kena surging, ya udah dikurangi dikit, ya di surging berarti kalau surging itu bukan dikurangi, maaf, harus ditambah nih, kalau enggak ini vibrasi ini, ya udah kita set di 5. Kenapa 5 nggak bisa? Sebentar, terlalu tinggi. Oke, bisa jadi. Oke ya, 4. Sebentar. Oh, saya menggunakan yang 3 ini, maaf. Aduh, maaf. Nah, ini 1. Oke, saya harus menaikkan dia itu adalah misalnya di 8. Kalau 8 gimana? Nah, geser aman kan? Oke, aman. Oke. Tekanan tertinggi yang bisa saya dapatkan itu adalah berapa tekanan di sini? 5,2. Ya, jadi 5,2. Apa yang saya lakukan di sini itu ya, saya mohon bantuan kepada yang namanya itu adalah adjust. Atau di sini set aja deh, set. Mana set? Nah, ini set. Oke ya. Loh, Pak, butuhnya set apa? Tekanan keluaran dari kompresor C33 akan saya transfer menjadi tekanan inlet dari kompresor C168. Ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini, ini pressure-nya saya delete. Oke, tapi apa yang saya lakukan di sini, ya, saya select variabelnya. Ya, target variabelnya itu adalah 3, yaitu pressure. Kemudian select di sini, terus kemudian source-nya itu saya ambil dari aliran outlet bukan 1 ya, tetapi 2, karena ini nanti saya akan bikin seri. Ini tahap pertama dan ini adalah tahap kedua, ya. Nah, terus kemudian saya akan,
Ya. Jadi tekanan 2 itu adalah 5, sekian. 5,2 itu pasti akan sama dengan tekanan. Nah, tekanan di sini. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini? Gitu ya. Oke. Saya akan lihat ya, tekanannya itu adalah 100. Ini berapa tekanan batin? Berapa sih? 160 PSIG ya? Ya. Oke, setara dengan daripada pusing sebentar ya. Saya daripada pusing, saya ganti dulu tekanannya jadi PSIG aja. Pressure KLMNOP. Pressure. Nah, ini dia. Ini jadi PSIG. Nah, oke. Nah, ini kan lebih enak nih melihatnya. Oke, apa yang terjadi di sini gitu adalah masih kena searching, Pak. Yuk, kita naikkan 5. Nah, dapat ya. RPM-nya harus di bawah RPM dari maksimumnya dia. Ya, kalau misalnya kita double klik di sini, RPM maksimumnya dia itu adalah berapa nih? 22.000. Sedangkan ini masih di 17.500. Masih aman. Oke. Sudah kebayang? Para mahasiswa kebayang? Artinya apa? Dengan konfigurasi 1 kompresor boosternya itu adalah C33, kemudian kompresor lanjutannya itu adalah 168, saya akan bisa mendapatkan tekanan akhir itu adalah di 160 PSIG. Ya, jadi konfigurasi ini itu adalah jawabannya. Jadi ketika saya menjawab pertanyaan yang pertama yang terkait dengan manajemen, bisa nggak Pak dibikin dibikin seri itu mencapai tekanan 160? Jawaban pertama saya ya bisa. Ya, nah sekarang pertanyaan kedua itu adalah berapa minimum dan maksimumnya. Nah, itu saya serahkan kepada Anda sebagai tugas kelompok yang pertama. Oke? Ya, jadi Anda sekarang punya tugas kelompok, silakan membentuk kelompok. Oke, mau bertiga atau berempat? Ketua kelasnya kemarin siapa di sini? Saya Pak. Sampai. Ya. Hak prerogatif ketua kelas nih. Saya sama ketua kelas mau bertiga atau berempat? Berempat aja kali Pak, nanti kalau ada yang kurang atau lebih bisa disesuaikan. Mungkin ada yang berlima. Okay. Kalau berlima kebanyakan ya Pak berarti. Hah? Oh, kalian mau pengen berlima? Kalau 4 harusnya pas ya. Ya, kebanyakan ya. Ya, kebanyakan ya. Jadi berempat aja ya. Gitu ya. Jadi berempat gitu ya. Jadi begini, ya. Saya sudah bisa menjawab pertanyaan manajemen bahwa Pak dengan konfigurasi seri ini gitu ya. Tekanan minimum 20 PSIG itu bisa ditingkatkan menjadi 160 PSIG. Kalau single kompresor tunggal nggak bisa, tapi konfigurasi ini bisa. Ya. Nah, pertanyaan kedua dari manajemen itu adalah, loh kalau gitu berapa Pak laju minimum yang harus bisa dihandle oleh konfigurasi ini. Nah, ini tantangannya ya. Anda bisa bereksplorasi. Saya kasih clue-nya gitu ya. Karena saya sudah menjawab bagian pertama dari pertanyaan tadi. Jadi harusnya gini. Oke ya. Masing-masing kompresor ini punya jelajah. C33 itu punya jelajah, C168 itu punya jelajah. Oke ya, jelajah itu artinya adalah kapasitas. Pertanyaan yang saya nanti ajukan dasar sebagai hint itu adalah apa kriteria jelajah yang harus dipunyai oleh kompresor yang pertama? Kira-kira apa?
Ada yang bisa punya ini logik aja sih dengan ini. Kalau misalnya Anda punya jelajah yang lebar gitu ya, Anda lebih cenderung untuk menempatkan C168 di misalnya ya C168 ini jelajahnya lebar dibandingkan dengan C33. Oke ya. Anda mau menempatkan C168 di downstreamnya C33 seperti ini ataukah C168 Pak yang harusnya di depan dibandingkan dengan C33. Bagaimana? Sudah ada bayangan? Farel. Ini belum bicara nih Farel nih. Oke, gimana? Hah? Sepertinya yang wah, kecil sekali suara Anda. Tes. Sepertinya ya, Farel, gimana Farel? Saya dengar Farel. Memberikan tekanan untuk ke berikutnya lebih tinggi, Pak. Oh, apa? Jadi gimana? 168 di depan atau yang C33 di depan? Tergantung yang memberikan tekanan keluaran pertama yang lebih tinggi mungkin, Pak. Oh, Anda punya bayangan memberikan tekanan ini yang lebih tinggi. Ada yang lain? Loh, nggak apa-apa. Kalau dari saya sih, itu nanti akan Anda coba-coba pada saat Anda melakukan simulasi mandiri. Oke, yang lain? Jevon. Iya Pak. Kalau menurut saya mungkin yang jelajahnya lebih tinggi ditaruh di belakang Pak. Oh, jelajah lebih tinggi ditaruh di belakang. Iya Pak. Oke ya. Oh. Alasannya? Ada alasannya? Supaya tekanan discharge yang benar-benar terakhirnya lebih mudah ngatur ya Pak. Kalau yang jelajahnya tinggi di belakang. Oke, terus kemudian dua lagi. Siapa yang mau volunteer? Dua lagi. Apa kriteria kompresor yang di depan dan kompresor yang di belakang gitu? Ya, siapa tadi? Saya mau coba jawab, Pak. Ini siapa? Himan. Pak. Ya, Haryo. Ya. Menurut saya yang jelajahnya lebih tinggi di depan, Pak. Karena yang di depan itu sebenarnya tekanannya lebih berfluktuasi inletnya. Kan sepertinya tadi di forecast bahwa tekanan sumurnya akan terus berkurang kan, Pak. Jadinya untuk mencapai range kompresi dari yang kedua itu butuh bisa meningkat terus, Pak. Compression ratio-nya, Pak. Oke, gitu ya. Jadi ini terkait operasi ya berarti ya, karena itu lebih berfluktuasi, gitu ya. Oke, baik. Jadi dari Haryo tadi menyampaikan bahwa kalau dilihat dari operasinya, karena yang di depan itu nanti berfluktuasi, jadi dia harus memiliki tugas tambahan yaitu menjaga kompresinya keluaran dari stage 1 ke stage kedua itu harus stabil gitu ya, harus ini. Jadi dia harus punya jelajah yang lebih tinggi. Oke. Ada lagi yang lain? Satu lagi sebelum saya memberikan tambahan penjelasan. Satu lagi. Ini cewek ini yang ada di sini. Nah, ini kalau misalnya dilihat di dalam layar saya, Syafa. Ya, Pak. Ya, gimana Syafa? Saya lebih memilih untuk saat ini saya masih memilih untuk memilih yang jelajahnya lebih besar untuk ditaruh di awal, Pak. Karena saya merasa dengan begitu nanti bebannya lebih baik saya taruh di awal, itu beban keseluruhannya itu lebih besar ditaruh di awal daripada nanti ditaruh di akhir. Kalau saya berpikirnya seperti itu, Pak. Oke, jadi beban ya, terkait dengan beban. Oke ya. Oke, baik. Jadi gini. Apa sih kriteria kita menetapkan mana yang lebih baik dan mana yang di depan ataukah di belakang? Oke.
Ada satu yang sebelumnya belum saya lakukan di sini, yaitu adjustment laju alir. Ya, tadi sudah saya lakukan adjustment terkait dengan flow rate, tekanan. Yang belum itu adalah laju alir. Ingat bahwa nanti laju alir di 2 ini harus sama dengan laju alir di 3. Betul kan? Nggak bisa. Ini laju alir di 2 besar, terus kemudian laju alir di 3 kecil. Misalnya nih ya, di sini laju alirnya itu adalah 4, tapi yang bisa masuk ke sini itu cuma 3. Nggak bisa. Kita membuang 1 mm itu nggak boleh. Ya, jadi laju alir di sini itu adalah harus sama dengan laju alir di sini. Jadi Anda itu harus menambahkan nantinya itu adalah set lagi terkait dengan, nah ini dia 3, tapi saya delete dulu ya. 3 saya hapus terlebih dahulu. Ya, jadi 3. Ya, terus kemudian yang tadi saya masukkan itu apa? Molar flow ya. Molar flow. Dan ini harus sama dengan keluaran yang di 2. Nah, artinya apa? Ya, jumlah di 2 itu harus ada sama dengan jumlah 3. Ya kan nggak bisa Anda punya 2 stage terus kemudian menghilangkan sebagian di tengah-tengah, itu nggak bisa. Jadi semua yang keluar dari stage 2 itu harus ini. Nah, artinya apa gitu ya? Kalau misalnya yang di depan ini kecil, C168 juga akan menerima jumlah yang kecil. Kalau ini di sini bisa besar, ya, meskipun C33 bisa besar, tetapi akan terbatasi kalau seandainya ini kecil, ya ini nggak bisa besar juga. Nah, sekarang pakemnya apa, memilih yang besar atau kecil? Ingat, Anda punya laju alir yang sama, masuk kompresor C33 dan kompresor 168. Pertanyaan saya, ingat kompresor itu bekerja berdasarkan volumetrik aktualnya dia. Nah, mana sekarang? Secara volumetrik, mana yang lebih besar? 1 ataukah 3? Loh, tadi Pak bilang bahwa laju alirnya sama. Iya, laju alir molarnya sama. Tetapi volumetriknya bisa berbeda. Karena apa? Ya tekanannya berbeda. Tekanan yang lebih rendah itu adalah pasti tekanan di 1 dibandingkan tekanan yang di 3. Betul? Betul ya? Nah, sekarang karena perbedaan tekanan tersebut, ya, mana sekarang yang lebih rendah? Mana yang sekarang volumenya lebih besar? Volume di 1 atau volume di 3? Ada yang bisa menjawab, membantu jawab? Di 1. Lebih besar di 1, Pak. Di 1. Ya, jadi volumetric flow di 1 itu akan lebih besar dibandingkan dengan volumetric di 3. Ya, karena volumetrik di 1 itu jauh lebih besar daripada volumetrik di 3, gitu ya. Anda harus menempatkan kompresor ini yang punya jelajah itu lebih besar. Karena apa? Kalau Anda menempatkan jelajah kompresor yang kecil di sini, nanti yang bisa ke handle-nya kecil. Nah, karena kecil, ini juga bisa menerima kecil meskipun ini punya jelajah yang besar, rugi kapasitas, gitu kan? Ya, jadi di sini meskipun dia itu punya jelajah yang besar ya, wong dari C33-nya terimanya kecil ya, dia nggak bisa gedein di sini, gimana caranya gedein, nggak bisa. Ya. Oleh karena itu biasanya kalau kita punya 2 kompresor map gitu ya, untuk tekanan yang rendah kita itu pasangkan yang gede-gede di situ semua. Ya, kita pasangkan yang gede-gede di situ semua yang punya margin. Karena apa? Karena kalau misalnya berhubungan dengan margin itu, ingat ya, volumetrik ini fungsi dari yang namanya itu sumbu X-nya itu adalah actual. Nah, ini kalau actualnya itu gede-gede gitu ya, kasih yang shopnya yang gede-gede juga. Kalau yang nanti ujung akhirnya gitu ya, itu yang udah tekanannya udah tinggi-tinggi. Jadi secara volumetrik itu sebenarnya yang rendah-rendah. Gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi itu baru acuan. Ya, acuan, bukan menjadi suatu pakem. Sebagai suatu bukan acuan. Itu baru sebagai suatu tebakan awal, bukan jadi acuan. Ya. Karena setiap soft map itu pasti akan memiliki karakteristik masing-masing terkait dengan laju alirnya.
Oke ya, Anda sudah dapat acuan awal, oleh karena itu Anda buktikan sekarang itu. Oke ya. Kalau misalnya saya tuker gitu ya, C168 ditukar dengan C33 di belakang, itu kira-kira laju alir nanti yang lebih tinggi yang mana? Oke ya, apakah C33 yang di depan ataukah C168 yang di depan? Ya, karena Anda nggak bisa menjawab pertanyaan ini, oh Pak, saya C33 sekarang itu apakah ini sama? Beda. Konfigurasi C33 di depan dan atau C168 di depan itu pasti menghasilkan ini yang berbeda. Karena apa? Soft map-nya berbeda. Kecuali soft map C33 sama persis dengan C168, Anda putarkan kiri ke depan belakang itu pasti sama. Tetapi begitu Anda punya soft map C33 dengan C168 berbeda, hasil akhirnya pasti berbeda. Pasti ada salah satu yang bisa mengakomodir lebih besar dibandingkan dengan konfigurasi yang lain. Ya, jadi itu yang nanti bagian yang Anda harus cari gitu ya. Jadi Anda punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah berapa minimum dan maksimum ya dari konfigurasi ini. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah karena ini punya soft map yang berbeda, maka minimum dan maksimumnya juga akan berbeda. Oke, jadi Anda harus membuat dua konfigurasi, yaitu konfigurasi C33 di depan, dan yang kedua adalah C168 di depan, dan kemudian cari mana yang bisa mengakomodir laju alir yang lebih besar. Itulah yang Anda sampaikan ke manajemen. Gitu ya, yang Anda sampaikan ke manajemen. Tentu saja dengan batasan gitu ya, tekanan di 1 itu 20 PSIG, tekanan di 4 itu adalah 160 PSIG. Gitu ya. Ada yang kurang jelas dari tugasnya? Oke ya, kalau misalnya sudah jelas ini kan agak susah gitu ya. Saya minta Ivando. Ya, terlihat di sini Ivando. Roger, Ivando? Maaf Pak, sinyal saya agak jelek Pak, jadi kurang kedengaran jelas sebenarnya Pak. Oh, karena sinyalnya ini Edward. Wah, Edward juga nggak jawab ini. Anjil. Atau ada yang bisa membantu mengulang? Fahri bisa dibantu mengulang nggak tugas saya tadi? Tugas kelompoknya biar nanti nggak ini. Itu bukan sih Pak, menyelesaikan case-case-nya yang lain tadi ya? Kenapa? Ya betul, sebenarnya menyelesaikan case yang lain gitu ya. Tapi kan saya ada kasih penjelasan, misalnya nih ya, case 3 dengan landing pressure ini kan sebenarnya jabaran untuk yang case 4 itu adalah seperti itu tadi. Kimaxnya kan dicari berapa kimaxnya. Kimaxnya kan ada dua konfigurasi kan, konfigurasi C33 di depan dan konfigurasi C1 berapa tadi? Itu yang di depan. Gitu loh. Jadi dua-dua. Jadi dibikin seri dan di variasinya itu ya Pak, ada yang 3 di depan, ada yang di belakang ya. Ya. Gitu. Ya. Nah, itu nanti Anda laporkan harus bentuk soft map-nya itu aman. Gitu ya. Jadi semua operasinya berada di dalam jendela operasinya ya, dan ini. Oke ya. Itu maksud saya. Atau Fahri bisa membantu mengulang tugasnya apa? Jadi tugasnya itu menyelesaikan case 3 dan 4 dan sambil membandingkan performanya itu antara urutan kompresor yang berbeda. Ya, untuk mendapatkan kan urutan kompresornya berbeda untuk mendapatkan berapa Q maksimum. Nah, itu dia. Yang lebih besar tuh yang mana? Yang urutan C33 depan atau yang C33 belakang? Karena apa? Itu pasti berbeda karena soft map-nya berbeda. Tadi berarti case 3 dan 4 atau case 4 saja ya? Sebenarnya case 3 sudah saya jawab itu. Oh iya.
CS3 itu pertanyaannya itu adalah dengan konfigurasi seri ini, apakah bisa nggak kalau P-suction-nya 20 menghasilkan landing pressure 160? Ya, itu saya jawab. Kalau seri, kalau mandiri gitu ya, atau sendiri-sendiri nggak bisa. Tetapi kalau misalnya digabung secara seri itu bisa. Udah menjawab pertanyaan itu. Gitu. Nah, pertanyaan keempat itu adalah berapa nih Q maksimumnya yang bisa di. Jadi itu runtunan struktur dari pertanyaan itu pasti adalah kayak gitu ya. Manajemen itu pasti nanya gitu. Dengan alat ini bisa nggak? Bisa dulu nggak? Gitu. Kalau jawabannya bisa, nah sekarang berapa nih laju alirnya? Pasti kan kayak gitu ya runtunannya. Gitu. Oke, baik. Dipahami ya, Fahri ya? Nah, ini kalau misalnya nanti mahasiswa yang lain nggak paham gitu ya, Fahri yang tanggung jawab ini. Oke, siap ya, Fahri ya? Pak. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Yes, ya silahkan. Sebenarnya inletnya tuh berarti 60 PSIG ya Pak, bukan 20 buat tugas ini. 20. Ini kan 20 kan dari tadi? Kalau di case-nya itu 60 Pak, di case 4-nya. Di case, makanya sebenarnya saya itu nggak terlalu melihat ke case-case ini ya. Case-case yang ada di ini karena dulu itu case-case-nya itu di di manajemen. Ini kan case yang diberikan oleh pemberi kerja ya dalam artian gitu ya. Tetapi pada intinya itu adalah kita buat aja lah case kelima lah ya, jangan ngelihat case keempat, case kelima aja lah. Dengan tekanan di Oktober 2019 ini, ya, jadi ini kasusnya memang udah lama sih, udah berapa ya 4 tahun yang lalu saya kerjain ini, gitu ya. Dengan kasus yang Oktober 2019 ini bisa nggak kompresor saya itu menghandle tekanan 20 PSIG dari sumur gitu. Gitu ya. Jadi untuk penjelasannya itu ya. Tadi siapa yang bertanya tadi? Baik Pak. Jadi kita bikin aja case 5 dengan inletnya itu adalah 20. Itu tantangannya itu gitu ya, 20. Lalu 20 PSIG itu bisa. Qmin dan Qmax-nya apa ya? Betul, Qmax dan Qmin untuk masing-masing ini. Ingat ya, jadi begini ya, eksplorasinya itu seperti apa gitu ya. Saya tadi itu membuat di mana dia itu ini adalah maksimum, benar nggak ya? Kompresornya itu adalah maksimum RPM-nya. Tetapi ini sebenarnya nggak harus maksimum. Oke ya, ini nggak harus Anda set itu di maksimum. Pokoknya intinya di aliran keempat ini, itu Anda dapatkan 160 PSIG. Silahkan mau di tekanan di tengah-tengah itu berapa. Dan ingat, tekanan di tengah-tengah itu bisa mendapatkan titik yang optimum. Oke ya, bisa mendapatkan titik yang optimum. Karena apa gitu ya? Kalau Anda membuat titik optimumnya semuanya di tengah, misalnya nih ya contohnya nih, titik yang paling optimum untuk tekanan intermediate itu adalah posisi titik operasi kompresor 1 itu berada di tengah-tengah dan operasi kompresor yang kedua itu juga berada di tengah-tengah. Itu adalah yang paling optimum. Ya, karena di tengah-tengah itu apa? Itu adalah range jendela yang paling lebar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tadi itu maksimum ya. Di sini itu maksimumnya dia. Ini kan nggak di tengah-tengah kan? Jadi apa yang terjadi? Ini pasti laju alirnya rendah. Ya, karena saya terbebani dengan ini. Tapi kalau misalnya saya bisa mengoperasikan di sebelah sini, gitu ya, di sebelah sini, di area sebelah sini. Dan untuk kompresor yang kedua juga di area sebelah sini, yang jendelanya itu paling lebar, gitu ya. Nah, itu adalah Q maksimum yang terbesar yang saya bisa handle. Ya, nah pertanyaannya itu adalah, nah ini silahkan Anda eksplorasi. Gitu ya, sebagai proses engineer Anda mengeksplorasi kira-kira ini nanti itu. Jadi yang jadi pertanyaan kalau misalnya saya buka lebih lebar lagi itu adalah selain konfigurasi juga Anda harus menentukan tekanan intermediate ini berapa. Gitu ya.
Jadi, nah kalau misalnya udah pertanyaan seperti itu, nah memang harus dibutuhkan yang namanya Anda sebagai seorang konsultan chemical engineer untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, karena itu sudah mencakup kepahaman Anda terkait dengan kurva performansi dan juga operasi. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau dari saya tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Nah, kebetulan kalau nggak salah Anda dapat kuliah lagi gitu ya. Jadi kuliah ini bisa saya sudahi dari sekarang. Untuk waktunya saya kasih waktu 2 minggu aja sih, supaya Anda tidak terlalu stres dengan beban-beban. 2 minggu cukup, Fahri? Cukup, Pak. Kalau dari saya, kalau yang dari lain mungkin. Pak, ingin bertanya untuk tugas ini, adakah format yang diberikan, Pak? Formatnya ya, dengan ini sebenarnya kalau misalnya Anda lihat ke LMS itu yang kuliah ITB-ACID yang Evalkin itu ada format laporan tuh di situ. Ada yang sudah pernah ke LMS-nya kuliah.itb-ACID? Yang udah Evalkin. Pernah Pak, tapi belum pernah lihat ada format laporan itu. Ada di bagian paling atas itu laporan tuh. Ada salah satu di bagian minggu pertama atau minggu kedua kalau nggak salah. Ini dia. Nah, ini ada template laporan. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Oke ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang nanti daripada Anda terlambat kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup perkuliahannya sampai di sini. Kita ketemu di minggu depan. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di dalam WhatsApp group dan sebagainya, bisa terlihat semuanya dan nanti akan saya jawab dan jawabannya juga bisa terlihat semuanya. Oke, baik. Selamat beraktivitas untuk aktivitas lanjutan. Terima kasih.